Hari ini saudara saya ingin berbicara tentang satu hal. Karena begini, saya ingin sedikit bersaksi. Hari Sabtu malam minggu lalu, saya doa malam dengan karena Herni pergi Women Fellowship, right? Saya doa malam dengan anak saya di Rancang, dengan Tio. Pada saat selesai berdoa, lalu anak saya tidur, saya mau rebahan. Pada saat saya mau rebahan, saudara, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat di kamar itu. Lalu apa yang terjadi? Waktu saya tidur, saya tutup mata, saya masih sadar. Saya rasa itu bukan mimpi, tapi itu juga bukan suatu yang visual. Tetapi waktu saya rebahan di dalam di ranjang saya, bukan di dalam ranjang, di atas ranjang. Di atas ranjang saya rebahan, saya melihat sesuatu, saudara. Saya melihat seperti hujan emas. Titik-titik emas turun dalam ruangan itu. Saya pejamkan mata, saya tidak melihat secara visual, tapi di dalam kepala saya seperti ada titik-titik emas turun. Lalu pada saat itu Tuhan berbicara banyak dengan saya. Banyak sekali. Karena itu kalau saudara lihat Facebook saya pada hari itu, pada jam itu, saya tulis sesuatu di situ, di Facebook. Tuhan banyak bicara sampai jam 12.30 baru saya tidur. Kira-kira ada 1,5 jam Tuhan berbicara. Dan dia berbicara seperti mesin tik. Saya nggak sempat ngomong, saya cuma iya. Lalu saya ambil iPad saya mulai ketik semuanya yang Tuhan ngomong sama saya. Dan satu hal yang saya ingat begini yang Tuhan bilang. Setelah 2-3 tahun saya menunggu waktu hari ini. Waktu tanggal minggu lalu, hari Minggu. Tuhan jawab saya pada malam itu. 3 tahun, 2 tahun yang lalu sampai 3 tahun saya berdoa, Tuhan apakah ini waktunya, ini waktunya. Tuhan bilang belum John, tunggu. Belum John, tunggu. Saya tunggu. Makanya pada malam itu saya sangat excited. Karena Tuhan bicara, this is the time. Ini waktunya John. Saya senang sekali. Karena Tuhan bilang begini saudara. Waktunya ICC sekarang. Untuk apa? Untuk keluar dan tidak fokus ke dalam. Selama 2-3 tahun, saudara sudah diperlengkapi dengan banyak hal. Hari ini saatnya, dengar baik ini saudara. Saudara akan bergerak kepada rencana Tuhan dengan apa yang kau punya. Bukan cuma di gereja, tapi di luar. Dan itu yang Tuhan bilang. Tapi ada satu syaratnya, Tuhan bilang begini. Dengar baik ini, dengar baik. Saya nggak main-main ini serius ini. Dengar, buka telinga saudara, dengar baik. Ini prophetic message dari Tuhan. Dia bilang begini. Tapi semua itu tidak bisa terjadi kalau tidak didahului dengan doa. Lagi sekali. Semua itu tidak bisa terjadi kalau saudara dan saya tidak berdoa. Haleluya. Saudara jangan merasa aneh. Karena memang sejak seminggu lalu saya merasa luar biasa untuk menghalangi ini saudara. Saudara lihat tadi mulai kebaktian. Saudara tidak kerasa? Ada yang merasa? Sesuatu menahan kita untuk maju. Ini saya serius, saya ngomong serius ya. Saya ketawa tapi saya serius loh. I'm serious. Hati-hati saudara. Maka itu nanti saya minta semua leader. Saya sudah kirim dengan bagian doa. Saya kirim dengan semua orang, semua leader tahu. Doakan setiap board member, setiap deacon. Doakan mereka. Doakan mereka. Karena ini bukan perjalanan mudah, saudara. Saya mau kasih tahu saudara. Saya nggak nakut-nakutin. Tapi ini the way how God says to me. Hati-hati. Karena banyak halangan-halangan. Sudah harus berdoa. Dan Tuhan bilang begini. Saudara tidak bisa maju, kita tidak bisa maju, kita tidak bisa bikin terobosan kalau tidak berdoa. No prayer, no breakthrough. Camkan dalam pikiran saudara. Camkan dalam pikiran kita. Kalau itu datang doa. Saya bukan untuk promosi doa ini saya serius ini. Sekali lagi 3 kali saya ngomong, saya serius. Datang doa. Kalau saudara punya waktu, datang doa. Datang doa.
tidak ada doa, tidak ada breakthrough. Tidak ada doa, tidak ada breakthrough. Langkah pertama yang Tuhan mau untuk ICC lakukan hari ini, mulai berdoa. Mulai berdoa. Kalau sudah dekat dengan hari Rabu di sini, datang hari Rabu berdoa. Kalau dekat dengan West, datang ke West. Kalau dekat dengan East, datang ke East. Berdoa di rumah, berdoa. Doakan gereja ini, doakan pemimpin saudara. Doakan jemaat. Karena gereja ini akan melangkah keluar. Jadi itu nggak mudah. Saya bikin tema hari ini adalah kemerdekaan buat bangsa-bangsa. Dan tema kemerdekaan buat bangsa-bangsa ini saudara, saya buat setahun lalu, bulan November. Saya tidak tahu akan terjadi ini hari ini. Tapi saya percaya Tuhan sudah tahu lebih dulu. Dan kita akan keluar. Siap-siap saudara, kencangkan ikat pinggangmu. Fasten your seatbelt. We are going sesuatu yang tidak pernah engkau rasa, tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar. Dan dia akan terjadi buat ICCC. Amin saudara. Bilang sama teman sebelahnya, siapkan dirimu. Sebelahnya bilang, ho-oh. Hari ini kita berbicara tentang kemerdekaan buat bangsa-bangsa. Mari kita buka sama-sama. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 8. Sudah banyak sudah dengar ayat ini. Tapi saya mau cepat saja. Karena saya nggak mau buang waktu. Sudah dengar banyak, tapi kita hanya baca ayat 8. Dan saya mau ajak saudara untuk baca ayat yang ke-6. Coba kita lihat begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, Lord, majikan, punya saya, maukah engkau pada masa ini memulihkan apa? Dikatakan, kerajaan bagi siapa? Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu jawabnya gini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, lalu apa dikatakan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini ayat yang Tuhan kasih waktu Tuhan mau naik ke surga. Dia bilang kamu akan jadi saksi. Tetapi dia jawab itu bukan karena gak ada pertanyaan. Tapi karena ada pertanyaan dari murid-muridnya. Ini kecepatan gak nih? Sorry Adi. Tapi karena ada pertanyaan dari murid-muridnya bilang begini. Tuhan, bisakah engkau atau kapankah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Meresponi pertanyaan murid-muridnya, Yesus bilang begini, engkau gak usah tahu masa dan waktunya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan jadi saksi Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu responnya Yesus. Coba kita lihat ayat 6. Oh, lihat ayat 6. Ayat 6 dikatakan begini, memulihkan kerajaan apa? Israel. Nah, murid-murid udah ikut Yesus lama sekali. Tapi waktu Yesus mau naik ke surga, Matius 5-7 sudah diajarkan berkali-kali. Dan kemudian dalam perumpamaan-perumpamannya, Yesus bilang kerajaan Allah, murid-muridnya masih berpikir kerajaan Israel. Jadi murid-muridnya masih berpikir begini, kapan Tuhan? Kamu kan datang buat Israel. Kenapa? Kapan kamu mau memulihkan kerajaan Israel? Aduh, kata Yesus. Kok pertanyaannya masih kayak orang belum pernah ikut Tuhan sih? Kok pertanyaannya kayak orang belum pernah lihat Yesus dengan pengajarannya sih? Kok masih bilangnya memulihkan Israel? Oh, tapi Tuhan jawab apa? Kamu kok gitu ya? Kamu gak usah tahu deh masa dan waktunya. Maksudnya gini, jangan berpikir sempit pakai kacamata kuda. Jangan pakai kacamata kuda. Dengar baik. Cuma lihat itu aja. Kapan sih engkau berkati saya? Kapan sih engkau memilihkan keluarga saya? Kapan sih engkau membangkitkan saya? Kapan sih engkau bikin ini, bikin itu, bikin ini untuk saya? Sudah ikut lama Yesus murid-muridnya. Yesus bilang,
Kamu jangan berpikir terlalu sempit. Karena tenaga dan kuasa yang ada padamu berpotensi bukan cuma untuk Israel. Kenapa? Karena Allah itu mikirnya the restoration of the kingdom of God. Harusnya murid-muridnya bilang begini, kapan Tuhan engkau memulihkan kerajaan Allah di muka bumi? Amin. Seharusnya itu yang ditanyakan murid-muridnya. Tapi murid-muridnya nanya, kapan pulihin kerajaan bagi Israel? Sempit pikirannya. Kecil. Ya udah gua gini aja enak dah. Gak usah yang lain, ini aja cukup dah. Gak usah pikir yang lain-lain, pusing. Tunggu. Aku investasikan tenaga, aku investasikan kuasa dalammu. Bukan untuk berpikir buat diri sendiri. Karena potensi yang ada dalam saudara dan saya harus lebih besar dari kepentingan diri sendiri. Karena itu saudara, kalau Tuhan panggil saudara dan Tuhan panggil gereja ini, jangan pernah dibatasi oleh sumber daya. Jangan pernah dibatasi dengan masalah kita. Kita mesti keluar. Kita mesti keluar. Jangan berpikir kemerdekaan itu untuk saya aja. Keselamatan buat saya dan segala keluarga saya. Enggak, saudara mesti punya horizon yang lebih besar. Lebih luas karena saudara mampu melakukannya. Karena Roh Kudus ada atas saudara. Dan saudara dipanggil keluar. Bukan ke dalam. Karena itu visinya mesti dunia. Saya excited dah. Habis Tuhan ngomong sih minggu lalu. ICC akan jadi berkat buat dunia. Bukan cuma untuk Toronto. Dunia. Bilang sama teman sebelahnya, kamu berkat buat dunia loh. Sebelahnya bilang, kamu berkat buat dunia loh. Bukan cuma Toronto loh. Wih. Kenapa? Karena saudara punya potensi yang lebih besar. Dari apa yang pernah kau bayangkan. Dan gak cuma itu saudara, Tuhan bilang begini. Ayat 7, tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Nah ini yang jadi masalah. Masa itu dia pakai bahasa kronos, waktu, jam, 24 jam. Tapi waktu dia bilang masa dan waktunya, season, dia bilang pakai kairos. Artinya kesempatan, opportunity. Tuhan bilang begini, kamu gak perlu tahu masa, gak perlu tahu tentang waktu kapan, engkau gak perlu waktu, enggak perlu cari-cari kesempatan kerajaan Allah datang di muka dunia ini. Kenapa saudara? Karena ini. Karena apa yang dikatakan Tuhan. Kerajaan Allah ada di atas bumi ini. Itu certain. Itu pasti. Itu akan terjadi. Jadi Allah enggak perlu kesempatan. Allah punya rencana. Dengar baik. Kayaknya kok pada bengong ini. Dengar baik ini. Allah tidak perlu mencari kesempatan supaya kerajaannya ada dalam hidup saudara. Allah tidak perlu cari-cari kapan ya saya mau bergerak ya, kapan saya mau menangin Toronto ya, kapan ya saya mau menangkan Syria ya, kapan saya mau jadi berkat buat Toronto ya, kapan saya mau jadi berkat buat tetangga ya. Enggak. Buat Tuhan sudah ada rencana dan itu pasti terjadi. Dengar baik, kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi pasti terjadi. Makanya dia bilang gak perlu kamu tahu masa dan waktunya. Gak perlu karena itu hak mutlak Allah. Untuk menjadikan kerajaan Allah itu datang di muka bumi. Gak perlu tahu. Wow. Kenapa? Saya dari mana saya tahu? Baca ini. Baca ayat selanjutnya. Dia bilang apa? Coba baca sama-sama. 2, 3. Menurut apa? Kuasanya. Jadi Bapak gak pernah cari kesempatan, gak pernah. Dia gak pernah cari kesempatan. Oh ini presidennya lagi bingung nih. Gua masuk deh, mumpung. Gak ada. Bagi Allah gak ada kata mumpung. Bagi Allah this is the time, saya rencanakan, saya atur dunia. Karena apa saudara? Karena dia punya otoritas. Dia punya otoritas. Bagi Allah itu apa?
Kata kuasa saudara, kata kuasa yang dipakai menurut kuasanya itu bukan pakai kata dunamis kayak di Kisah Rasul 8. Enggak, yang ayat yang terakhir. Tapi kuasa yang dipakai di sini pakai kata exousia. Artinya gini, otoritas penuh Tuhan kepada sesuatu. Jadi waktu dia bilang begini, lu nggak tahu dah, lu nggak perlu dah tahu masa, tahu opportunity-nya, nggak perlu. Buat Bapak nggak perlu. Kenapa? Karena aku, kata Bapak, sudah tetapkan itu menurut otoritas yang aku punya buat dunia ini. Abang nggak excited saudara punya Bapak kayak begitu? Saya mau ajak saudara lihat ini. Matius 28, masih ingat ayatnya? Dia bilang begini, Yesus mendekati mereka dan mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Dia nggak ngomong kuasa dunamis di sini. Dia nggak ngomong kuasa waktu dia bilang waktu dia bilang begini, kalau Roh Kudus ada di atas kamu, kamu menerima kuasa. Bukan kuasa yang itu. Dalam Matius 28 yang dia bilang segala kuasa di langit dan di bumi ada padaku, dia ngomong kuasa exousia. Dia ngomong kuasa tentang otoritas. Jadi otoritas di sorga dan otoritas di bumi udah ada padaku. Now, go. Karena semua yang kau kerjakan menurut rencana yang punya otoritas pasti terjadi. Saudara kalau mengerti ini saudara nggak takut lagi pergi. Karena pasti terjadi. Yang bikin gak terjadi dalam hidup kita, buat Allah pasti terjadi, dia bisa pakai orang lain. Yang gak terjadi sama hidup kita itu karena kita takut. Takut inilah, takut itulah, takut begini, takut begitu. Gak jadi-jadi. Karena kita takut. Padahal kalau kita berjalan, pasti terjadi. Wong Allah yang punya otoritas kok. Allah yang tetapkan kok menurut otoritasnya. Dengan kata lain begini loh saudara. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka. Ini dia ngomong sama murid-muridnya. Dan dia ngomong sama saudara. Dia ngomong begini. Karena itu pergilah jadikan semua apa? Semua Torontonian, semua Mississauga. Apa sih Mississauga dibilangnya? Mississauganin, kok banyak amat ya? Bramptonian, Guelphnian. Enggak kan? Dia bilang apa? Jadikan semua bangsa ya. ICC. Saudara nggak cuma harus berkati tanah Toronto dan Kanada. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan itu akan terjadi karena itu otoritas Tuhan. Dan sudah diberikan tenaga dan kuasa untuk melakukannya. Dan pasti terjadi. Karena begini, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dunia di bawah otoritas Allah. Kalau dia delegasi otoritasnya kepada saudara, pergi. Segala otoritas semua ini ada pada Yesus. Yang punya otoritas bilang, kamu dengan otoritas yang aku punya, pergi. Dia katakan begini, dunia ada di bawah otoritas Allah. Karena itu dunia ada di bawah otoritas kamu. Coba pahami betapa dahsyatnya saudara. Betapa luar biasanya setiap pribadi di tempat ini. Ayat 8 baru dia ngomong. Setelah tahu, dia ngomong begini. Tapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini saudara bukan bicara tentang apa? Otoritas. Dia bicara tentang dunamis. Jadi ya kalau di Matius 28 dan ayat yang ke-7 tadi, itu bicara kuasa otoritas Tuhan. Di ayat 8 dia berbicara kuasa yang lain. Namanya dunamis. Artinya kemampuan. Jadi saudara mampu lakukan mujizat.
Mampu beritakan Injil karena engkau ada kuasa, ada dinamis, ada penggerak dalam saudara untuk melakukan sesuatu. Itu yang Allah lihat. Bukan kuasa eksosia untuk menggerakkan saudara. Bukan kuasa eksosia, bukan kuasa otoritas yang memampukan saudara bikin mujizat, doakan orang sembuh, bangkitkan orang mati, minum racun maut nggak mati. Bukan kuasa yang otoritas yang memampukan saudara, kuasa yang dinamis, kuasa yang kemampuan supranatural itu yang memampukan saudara melakukan segala sesuatu di luar dengan mujizat Allah. Jadi saudara yang kekasih, coba tanamkan dalam pikiran kita. Saya balik lagi ke Matius tentang kuasa ini. Dia pakai kuasa eksosia. Yang artinya otoritas atau mendelegasikan, satu delegasi di dalamnya. Nah, jadi saudara yang kekasih, kalau Matius 28 bilang itu, lalu Kisah Rasul 8 bilang itu, artinya, coba dikencet lagi, saya salah pencet. Ya, artinya yang diberikan kepada kita ada dua. Ada kuasa eksosia delegasi dan kuasa kemampuan. Selain sudah diberikan otoritas untuk menjangkau dunia dan bangsa-bangsa, saudara diberikan otoritas juga, diberikan kemampuan untuk melakukannya. Jadi buat Allah pasti terjadi. Mulai sekarang doakan orang sakit. Sembuh gak sembuh urusan Tuhan. Doakan. Kalau ketemu orang, beritakan firman. Terima gak terima, urusan Roh Kudus. Tapi engkau mampu melakukannya. Saya mampu melakukannya. Karena itu kita punya visi yang besar, saudara. Kamu akan menjadi saksiku, kalau dibilang begitu ayat 8. Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jangan cuma mikir Toronto. Murid-murid itu melihat pemulihan satu bangsa aja. Yesus melihat pemulihan bangsa-bangsa. Yesus cuma, orang-orang murid-murid itu cuma melihat orang Israel aja dan kerajaan biasanya. Tapi Yesus enggak. Yesus enggak melihat Israel doang. Yesus melihat bangsa-bangsa seluruh dunia. Nah ini mesti dipahami, saudara. Murid-murid nggak melihat kerajaan dikembalikan kepada satu bangsa. Yesus melihat kerajaan Allah dinyatakan di atas bangsa-bangsa. Nggak cuma satu bangsa. Akhirnya saya bisa juga nyampaikan ini. Nunggu lama, saudara. 2 tahun saya tunggu. Doa terus. Hari ini saya mau sampaikan buat saudara. Saudara sudah diperlengkapi dengan firman selama 2 tahun. Bahkan setahun ini sudah mengarah ke sana. Ini saatnya buat YCCC. Jangan melihat cuma Toronto. Perluas horizon saudara. ICC harus jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan kami mampu melakukannya. Dan kami punya otoritas dari Tuhan. Amin. Dan itu yang Allah mau, saudara. Itu yang Allah mau. Bangsa-bangsa ada dalam tangan Tuhan. Allah itu sender. Dia bukan kiper. Dia ambil manusia, dia panggil manusia, dia didik, dia equip, dia send keluar. Pergi. Panggil Petrus, panggil Yohanes, panggil Markus, semua dipanggil murid-muridnya, dididik, dibina. Setelah selesai, go. How about us? Panggil. Bentuk. And then what? Hari ini saya mau bilang sebenarnya ini prophetic message buat saudara dan saya. Panggil. Masuk gereja semua. Kumpul. Kapan sennya? Kalau Tuhan enggak. Dia panggil. Dia bina. And in the end, send. Go. Disciple nations. Pernahkah kita berpikir bahwa otoritas dan kuasa seperti itu kita punya? Dan kita kadang-kadang jarang memakainya. Lalu apa yang mesti kita lakukan dong? ICC, what have we done?
What we need to do? Apa yang mesti kita lakukan? Apa dong? Kata Tuhan, this way. This is what you have to do, John, ICC, board member, deacons, leaders. This way. Apa itu saudara this way-nya? Coba lihat ayat yang terakhir, bagian terakhir dari Kisah Rasul 1:8. Saksiku, kata Tuhan, kamu akan menjadi saksiku. Allah mengirim kita untuk jadi saksi. Karena itu saya mau encourage saudara begini, ambil mandat itu untuk bangsa-bangsa. Pintu sorga terbuka buat mereka. Kemerdekaan bukan cuma untuk Toronto. Kemerdekaan dari dosa dan maut bukan cuma untuk saudara dan family. Kemerdekaan buat bangsa-bangsa. Kemerdekaan itu luas kepada seluruh orang di muka dunia ini. Kabarkan kabar baik. Jawab kebutuhan mereka. Saya ingat Pak Otniel ngomong begini. Pak Otniel ngomong begini. Yesus kalau lagi pelayanan, dia itu sembuhin orang, kasih makan orang, berkati orang. Itu kerajaan Allah itu. Bagaimana dengan kita? Pernah kita kasih makan orang, berkati orang, sembuhkan orang, bantu orang, bikin mereka makin maju, pendidikan makin maju, semua makin maju. Pernah kita buat enggak? Kalau udah buat, udah cukup belum? Apakah itu memang kapasitas yang Tuhan beri buat ICC? Dengar baik. Muridkan bangsa-bangsa. Memang susah saudara. Sulit sekali. Enggak gampang, saya enggak ngomong gampang. Saya enggak ngomong gampang. Itu susah. Seperti jalan di atas ini. Nah. Doakan ya. Lu ada yang ketawa. Awas jangan ada yang nyumpain ya. Pokoknya kalau saya jatuh salahkan Andrew. Andrew Hussein yang saya amanatkan untuk bikin ini. Duh, hidupku ada di tanganmu, Duh. Pertama kali engkau diselamatkan. Wah, ketinggian. Berat badan naik kecirian. Pertama engkau diselamatkan, engkau naik. Wah. Doakan. Ini berat ke perut, musik belakang. Saya sudah naik, sudah jadi anak Tuhan. Tuhan kasih visi sama saya. Di sana loh John, akhir hidupmu. Ini kok goyang-goyang terus. Sana loh John, akhir hidupmu. Di sana itu ICC yang harus kau lakukan. Jalan di dalam tiang ini. Cuma ada satu walaupun sempit. Nggak apa-apa, jalan aja. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Engkau dikasih otoritas dan kuasa untuk berjalan dalamnya. Jalan. Lalu saya mulai melangkah. Goyang nek. Lari wajah. Lalu saya mulai naik. Susah. Memang mesti balance. Makanya jadi orang jangan gemuk-gemuk, susah kayak saya. Lalu saya mulai jalan. Aduh. Kalau saya lihat ke bawah, gemeteran. Kenapa? Kecil jalannya, susah jalannya. Makin bingung saya. Apalagi kalau bawa beban. Bawa karung di belakang. Pusing sama karungnya. Bukan mikir langkahnya, mikir karungnya. Aduh, gimana ini saya jalan? Aduh, kok susah ya? Waduh, jalan. Jangan takut. Tuh kan, mau. Jalan. Jangan diem. Kalau diem nggak nyampe-nyampe. Mau sampai kapan? Aduh, mau. Pada jahat ya ini ya. Mau bagaimana juga kalau saudara nggak berjalan, nggak akan nyampe-nyampe sama visi, nggak akan nyampe-nyampe. Percayalah. Harus jalan. Banyak dari kita begini, takut, nggak bisa, takut masalah A, takut masalah B, takut masalah C. Nggak jalan-jalan, akhirnya dia begini. Doa gue gini aja dah. Enak nih, nggak jatuh.
Nggak bisa. Harus naik. Nah kan susah lagi. Tunggu. Aduh. Saya harus jalan. Bro, besok kembaliin, bro. Nih, jalan. Pelan-pelan, tapi pasti. Ingat, Tuhan menyertai saya. Terus, pelan-pelan. Ini yang ketawa kurang doa ya. Lihat ini, jalan. Saya menghargai orang yang nyebrangin Niagara itu. Lihat ini, jalan, balance. Saya sampai keringetan loh. Gak bisa. Lihatnya mesti ke depan. Jangan ke belakang. Oh kan, mabok kan saya? Lihat ke depan. Di depan itu ada visi. Jangkau bangsa-bangsa. Engkau dikasih kuasa dan otoritas untuk berjalan. Engkau bisa. And walk. Jalan. Harus terus. Gimana Tuhan? Gimana nih? Keluargaku gimana? Oh ntar aku urus kata Tuhan. Gereja gimana gereja? Gedung, gimana gedung? Jangan khawatir. Apalagi? Aduh ini pemusik. Enggak apa-apa, jalan visi yang penting. Ayo jalan. Program. Enggak usah kalau perlu potong programnya. Cari yang bagus, kirim keluar. Ya. Jalan sambil mikir kebanyakan program, bingung kita gereja ini. Waduh, ini bisa jatuh. Saya bukan sirkus nih. Ojo ditepok, kok ditepokin ya? Kalau keberatan di kiri di kanan gak bisa imbang. Kebanyakan macam-macam dalam hidup gereja gak bisa imbang. Mendingan dibuang-buangin, mana yang perlu kita lakukan buat mencapai visi, itu yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya jelas jalannya, enteng jalannya, cepat, tepat pada tujuan, melangkah dengan pasti bersama Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan bilang, sabaslah hai hambaku, engkau sampai jalan akhir dan engkau selamat sampai surga. Amin saudara. Wah memang, itulah beratnya saya. Kadang kita gak mau melangkah. Maunya gandol aja di ujung sini. Aduh, takut saya, takut. Takut ini, takut itu. Gereja ini, aduh saya takut. Enggak, Tuhan bilang kamu punya otoritas, kamu punya kuasa, mujizat pasti terjadi. Melangkah sampai visi yang Allah berikan buat gereja ini tercapai. Berkati bangsa-bangsa. Haleluya. Jadi saksi, bring impact. Jadi saksi, berikan dampak buat orang-orang di sekitar saudara. Itu yang Tuhan mau. Jangan sibuk dengan apa yang tidak perlu. Sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Sibuk dengan panggilan Tuhan. Sibuk dengan visinya Tuhan. Jangan visi diri sendiri. Mari yang bawa bendera. Ambil benderamu. Saudara yang kekasih. Saya sering katakan sama banyak orang. ICC punya potensi yang luar biasa. Besar potensinya. Luar biasa potensinya. Silakan berbaris dulu situ. Luar biasa potensinya. Dan Tuhan berikan itu buat saudara, ICCC. Tapi hari ini Allah ingin kutak-katik sedikit kehidupanmu. Mari bendera, silakan menuju spot masing-masing. Silakan menuju posisi masing-masing.
Tuhan berikan kita, saya, Nora, Don Kurniawan berdoa selama 3 hari. Kami berdoa, karena Tuhan bilang begini sama saya hari Sabtu itu. Jadi berkat buat bangsa-bangsa, John. ICC bukan cuma buat Toronto. ICC buat bangsa-bangsa, John. Beritahu mereka. Dan sekarang saya beritahu buat saudara. Saudara dipanggil dalam gereja ini bukan cuma untuk Toronto. Saudara dipanggil untuk dunia. Mari kita bangkit berdiri gitu ya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Saudara baca ayat ini sama-sama. Bukankah kau mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, baca baik-baik. Apa kata Tuhan? 2, 3. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk tuai. Sudah lihat sekeliling saudara. Lihat sekeliling saudara. Putar kepala saudara. Lihat keliling saudara. Lihat, terus lihat satu-satu. Lihat satu-satu. Lihatlah, ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tapi Tuhan bilang, pekerjanya sedikit. Minta sama Bapa. Karena itu saudara, nomor 1 yang harus kita lakukan, doa. Doa. Doakan mereka. Doakan bangsa-bangsa ini. Tahap pertama kita berdoa. Tapi setelah berdoa jangan cuma diem doang. Cuma doa tok nggak ada gunanya nantinya. Harus doa dan berusaha. Doa dan bekerja. Karena itu habis doa, we need to do something practically. Kalau negaranya kurang makan, kasih makanan. Kalau negaranya butuh pendidikan, bantu mereka mendirikan pendidikan. Kalau negaranya butuh sesuatu, berikan apa yang mereka butuh. Secara praktikal, bukan cuma doa. Doa adalah terobosan pertama. Supaya saudara dan saya masuk dalam dimensinya Tuhan. Setelah itu, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Mulai Juli ini saudara, sampai Desember nanti paling tidak. Kita akan lakukan banyak hal praktikal. Mungkin banyak program-program yang kita akan hapus. Kita ganti dengan sesuatu untuk menjangkau bangsa-bangsa. Mungkin kita nggak banyak lagi kegiatan-kegiatan yang nggak perlu. Kita fokuskan ICC dengan satu arah tujuan. Kepada visi Tuhan. Kita mau jalani sama-sama. BIM dari Tuhan. Sampai akhir bersama-sama. Amin saudara. Saudara mau melangkah. Tidak lagi cuma hearing. Tapi kita mau doing. Enggak cuma denger aja. Tapi kita lakukan sesuatu. Persiapkan dirimu. Saudara tubuh Kristus. Negaranya macam-macam saudara. Ada Kanada. Itu apa ya? Hah? Egypt. Itu apa? Jepang. Syria. Rusia. Israel. China. Apa itu? Syria. Itu apa tuh? Oh, Kamboja. Greece. Indonesia. 10 negara ini ketika kami berdoa 3 hari. Nora, saya dan Kurniawan. Negara-negara ini yang diberikan Tuhan buat kita. Dan gak terbatas cuma ini saudara. Kalau nanti ini sudah selesai kata Tuhan. Tuhan berikan kita perkara yang lebih besar. Setia dalam perkara kecil. Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Nah hari ini saya mau minta praktek. Saya nggak cuma mau ngomong doang. Praktek. Hal pertama yang kita lakukan apa tadi? Doa. Saya minta sudah doakan mereka. Mulai sekarang, saya minta pemusik maju ke depan. Saya minta sekarang begini. Saudara lihat bendera-bendera ini. Saya tanya hati saudara. Saya mau doakan yang mana ya? Saya mau doakan yang mana ya? Langsung dari bangkit saudara. Sudah jalan ke bendera itu dan kumpul di mana bendera itu ada. Mari, silakan. Langkahkan kakimu, jangan cuma dengar, lakukan. Langkahkan kakimu ke bendera mana yang saudara mau doakan.
Tua, muda, besar, kecil, jalan kepada bendera itu sebagai lambang dari negara yang kau mau doakan. Saya minta tidak ada yang tetap ada di bangku. Semua harus bergerak. Kelilingi benderanya kalau perlu. Dan sudah lihat-lihat kalau ada bendera yang nggak ada yang dekati, kumpul di situ dong. Karena ini 10 negara buat Tuhan. Jangan ada yang di bangku, semuanya harus keluar. Keluar dari bangkumu. Go! Saudara punya kuasa. Doakan mereka. Mari Ci Michelle. Sini nih, tolong dicek apakah semua ada bukunya. Sudah diberikan buku. Nanti satu orang, entah itu elders atau deacon atau board member bisa pimpin doa di kelompok tersebut. Coba dilihat, dicek. Di dalam buku itu ada topik doa negara bersangkutan. Ya. Lihat dan doakan. Saya minta hanya 5-10 menit sudah berdoa. Karena kita terbatas. Kalau bisa jangan ngejejer begini, nggak kedengeran doanya. Dikelilingi aja, bikin lingkaran atau bagaimana. Nggak usah ngadep saya, nggak apa-apa. Silakan. Mulai doakan, mulai doakan. Board member, deacons yang ada di tempat mulai doakan. Nanti Singan akan nyanyikan sebuah lagu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa. Haleluya. Thank you Jesus. Tuhan firman-Mu atas negeri. Haleluya. Oh, ini doa kami Tuhan.